Halo barudak, selamat datang di Podcast Karang Taruna episode 2. Makin lama makin berasa. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget. Baru saja terpilih menjadi Ketua Karang Taruna Kota Cimahi. Dan mau tahu siapa dia? Inilah Mang Dani. Sehat, Mang? Alhamdulillah, sehat. Oke, Mang, sebelum ngobrol-ngobrol nih, Mang, kita punya beberapa pertanyaan sih. Ya. Boleh dijawab cepat lah gitu. Boleh inian juga lah, dijelasin juga. Oke, pertanyaan yang pertama, boleh dong. Yang pertama, apa yang bikin Karang Taruna itu keren, Mang? Ya. Yang buat Karang Taruna keren adalah terisi dengan banyak anak muda yang berkreasi. Contohnya seperti kalian semua. Lanjut lagi. Lebih banyak anggota tapi pasif atau sedikit anggota tapi aktif? Jujur apa enggak ya? Boleh jujur aja Jujur dong. ya. Jadi lebih banyak anggota yang pasif tentunya. Tapi dengan kepengurusan saat ini, saya akan mencoba banyak anggota yang lebih aktif lagi dan lebih bisa berkreasi khususnya untuk kebesaran Karang Taruna dan kebermanfaatan Karang Taruna di Kota Cimahi ini. Mantap. Selanjutnya, nih biasanya ini Mang, apa makanan wajib pada saat rapat Karang Taruna? Keripik. Bener, dibawakin ya. Mang. Boleh. Oke, yang keempat, kalau libur sehari penuh nih Mang, mau ngapain? Ya paling kalau ini saya atau siapa ya? Atau Ya, Mang. Kalau libur sehari penuh paling main dengan keluarga, sedikit lihat di handphone dan mungkin disempetin olahraga. Bener, rajin olahraga juga Bang Dani. Lalu, pengurus Karang Taruna Kota nih Mang, yang pernah Mang Dani ikut di kepengurusan Karang Taruna Kota yang sering ngelucu Mang, siapa Mang kira-kira? Oh banyak. Karena memang teman-teman Karang Taruna ini kebanyakan juga multi talent ya. Jadi hampir semua bisa ngelucu dan hampir semua juga bisa berkreasi. Gitu. Mantap. Nah, yang terakhir Mang, kan Mang baru jadi ketua terpilih nih. Ya. Jadi ketua terpilih Karang Taruna Kota Cimahi. Slogan Karta Persi Mang Dani. Ya, kalau slogan karta periode saya itu Happy Together, yang artinya bahagia bersama. Widih, ya. Mantap nih. Boleh dong Mang, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, ya. Boleh perkenalkan diri Mang ke kamera? Ya. Profil singkat Mang Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Salam kesehatan sosial. Salam. Perkenalkan, nama saya Dani Supriyatna. Saya alhamdulillah diamanahi ketua terpilih periode 2024-2029 Karang Taruna Kota Cimahi. Rumah di Melong, status masih sudah kawin dan mempunyai anak alhamdulillah, dan sekarang aktif di bidang sosial dan di konsultan kawasan kumuh di DPKP Kota Cimahi. Ya. Oke, nih Mang, kita lanjut ngobrol aja ya Mang ya. Ya. Mungkin. Kan Mang Dani sudah menjadi ketua terpilih nih ya. di Karang Taruna Kota Cimahi. Nah, menurut Kang Dani nih, peran Karang Taruna itu sebenarnya apa sih Kang? Ya. Kalau Karang Taruna itu kan awal dibentuknya itu sekumpulan anak muda yang mana Karang Taruna ini mempunyai peran dan mempunyai tanggung jawab untuk di bidang sosial. Sehingga Karang Taruna dibentuk dengan penuh kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab, sehingga teman-teman yang tergabung dalam Karang Taruna itu harapan para tokoh-tokoh dahulu pendiri bahwa bisa bergerak terutama bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat membangun generasi muda terutama di bidang sosial gitu kan. Gitu. Jadi Karang Taruna itu lebih ke bidang sosial ya Mang? Bidang sosial gitu. Karena kita sudah menjadi bagian dari dinas sosial juga dinas sosial juga ya. Nah, ngomong-ngomong nih Mang, kan karena peran Karta itu kita masih ada, bukan masih ada emang, karena kita ada di
Dinsos kan Mang di dinas sosial. Nah, kebanyakannya itu kan di unit itu tahunnya tuh 17 Agustusan tuh Mang. Nah, untuk memberdayakan kegiatan yang ada di unit itu gimana Mang? Ya. Untuk kegiatan sosialnya Ya. gitu kan. Ya sebenarnya Karang Taruna ini adalah organisasi yang paling besar ya se-Indonesia. Bahkan mungkin di dunia belum ada, karena Karang Taruna ini ada di level nasional sampai level RT gitu. Jadi tadi dengan penuh kesadaran kita harus membangkitkan teman-teman unit terutama di RW-RW gitu. Bagaimana kita cara menggali potensi-potensi yang ada di RW sehingga mereka teman-teman unit itu terbangun, tergugah ingin bergabung di Karang Taruna gitu. Jadi ya seperti di sini di Setiamana kan ada sentral keripik, Tuh. ada sentral lain. Nah ini kita bangun bagaimana potensi apa sih di RW tersebut misalkan yang bisa kita gali sehingga karena membangun masyarakat dan membangun negara ini harus sama-sama bekerja sama gitu. Sehingga tadi tagline kita adalah bahagia bersama, ya bagaimana supaya itu dirasakan oleh unit-unit sehingga mereka akan gabung gitu. Akan gabung ke Karang Taruna gitu. Karena kita mempunyai tanggung jawab besar bagaimana Karang Taruna ini bisa bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah, dengan masyarakat, bagaimana generasi muda ini supaya lebih baik gitu. Apalagi di tahun 2045 ini sudah masa keemasan kita gitu. Ya teman-teman di sini mungkin di 2045 ini siapa tahu ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi pengusaha gitu. Gitu, Mang. Gitu. Nah, kan karena kegiatan sosial di unit itu terbilang susah ya Mang ya. Karena apa ya mungkin sudah mindset mereka itu bahwa Karang Taruna di unit ya udah geningan 17-an aja gitu. Tapi kan ada juga di daerah yang lain tuh yang kegiatan sosialnya ada yang beda dengan kalau misalnya kalau ngebandingin dengan Kelurahan Setiamana Mang. Kalau ngebandingin dengan Kelurahan Setiamana, unitnya itu ya banyak berperan aktifnya udah di HUT RI gitu. Nah, udah habis HUT RI ya udah gitu kan. Udah nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Nah, itu tuh emang buat munculin minat untuk dia berpartisipasi dalam kegiatan sosialnya itu gimana Mang? Karena kebanyakannya itu kan susah gini kan. Karena mereka ya udah karena Karang Taruna apa ya udah mindsetnya kayak gitu, Karang Taruna udah 17-an aja lah kayak gitu. Nanti sosialnya mah nanti lagi gitu. Kadang kan setelah kita yang dari Karang Taruna kelurahannya turun ke bawah juga pun sama sudah diberikan edukasi gitu kan, sudah ya baik dari konsolidasi dan yang lain-lainnya. Bahkan sampai minat mindset si Karang Taruna di unit itu masih seperti itu Mang. Ya. Nah jadi gimana nih Mang buat munculin dari karakteristik dia ngebangun jiwa sosialnya itu di Karang Tarunanya? Ya memang masyarakat di Kota Cimahi atau di Setiamana dan dimanapun bahwa mindset Karang Taruna itu ketika 17 Agustusan ya. Betul Mang. Padahal di dalam Karang Taruna ini kita bagaimana bisa tadi menggali potensi-potensi yang ada di wilayah unit tersebut sehingga itu bisa berkembang sehingga teman-teman unit itu teman-teman RW khususnya pemuda-pemuda RW itu bisa tergabung atau bisa bergabung bersama Karang Taruna. Karena apa? Bahwa Karang Taruna itu ada dibagi dua, ada Karang Taruna aktif dan Karang Taruna pasif ya. Kalau Karang Taruna aktif yang tergabung di kepengurusan, Karang Taruna aktif sesuai dengan aturan di Permensos bahwa usia 13 tahun sampai 45 tahun itu warga Karang Taruna, seluruh Indonesia gitu. Betul. Sehingga tadi bahwa mari kita bersama-sama merubah mindset masyarakat, mindset teman-teman pemuda untuk bergabung di Karang Taruna dengan cara apa? Cara kita menggali potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut gitu. Jangan hanya dikatakan bahwa Karang Taruna spesialis HUT RI gitu. Betul. Kan banyak ya potensi yang bisa kita lakukan. Contoh misalkan di wilayah tersebut kebanyakan pedagang. Kita bisa Karang Taruna unit tersebut menyediakan bahan-bahan yang di wilayah tersebut gitu. Kalau misalkan perkomplekan kita bisa meminta bahan-bahan barang bekas untuk dikumpulkan dan kita
kita recycle untuk menjadi sebuah barang kembali, atau kita jual untuk menghasilkan sesuatu gitu. Atau banyak hal yang memang kita gali bersama-sama sehingga Karang Taruna ini bisa berperan aktif sehingga tidak dicap sebagai Karang Taruna spesialis 17 Agustus gitu. Karena pada dasarnya Karang Taruna ini adalah organisasi yang dibentuk pemerintah yang mana untuk membantu pemerintah terutama di bidang sosial dan di bidang-bidang lainnya terutama di generasi muda gitu. Gitu, Kang Gitu. Ketua ya. Ya. Jadi benar tuh kata Mang Dani. Jadi untuk Karang Taruna di unit nih yang nonton episode ini, jadi jangan sampai jadi panitia 17-an doang ya Bang ya Karang Tarunanya. Lebih motor Mang hampurai Bang. Jadi lebih berperan aktif lah di Karang Tarunanya buat di kegiatan sosial dan yang lain-lainnya juga ya Bang ya. Boleh meureun Bang sambil ngarok. Oh boleh, ayo. Ya. Biar ada santainya Bang ya. Bete tegang ting. Nah, Mang Dani, kan Mang Dani sudah jadi ketua terpilih nih. Ya. Sebelumnya kan Mang Dani juga berada di kepengurusan Karang Taruna Kota Cimahi Ya, dari zaman masanya Abilal ya, dari zaman masanya Abilal. Nah, yang mendorong Mang Dani buat jadi ketua tuh apa sih Mang? Dorongan dari mana gitu? Tentu ini dari kesadaran sendiri bagaimana saya mempunyai rasa tanggung jawab sebagai pemuda di Kota Cimahi yang mana berangkat dari sebuah keprihatinan, berangkat dari sebuah potensi yang ada di Kota Cimahi, ingin bersama-sama bergerak dengan pemuda-pemuda lainnya di Kota Cimahi, membantu pemerintah untuk sedikit mewarnai, memberikan rasa kesejahteraan di masyarakat, khususnya di pemuda. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita bisa berperan aktif, memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah pemahaman, belajar bersama-sama, menggali potensi yang ada di Kota Cimahi ini, sehingga para pemuda ini bisa lebih berpikiran, bisa lebih lebih berkreasi, terutama di bidang-bidang positif, sehingga bahwa kita sebagai pemuda tentu akan menggantikan pemimpin, tentu kita akan menjadi pemimpin di masa depan. Betul. Sehingga untuk menyiapkan itu tentu kita harus salah satu harus berorganisasi. Ya, di Karang Taruna ini adalah sebuah organisasi yang pas bagaimana kita bisa menjadi pemimpin di masa depan. Karena di sini diajarkan kita berorganisasi, diajarkan kita cara berteman, diajarkan kita rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, sehingga dengan penuh kesadaran bahwa semua generasi muda mempunyai sebuah cita-cita yang baik gitu. Amin. Berarti Mang berada di Karang Taruna Kota itu udah dari tahun berapa sih Mang? Kalau saya sejak SMA dulu, sejak SMA pernah menjadi Karang Taruna unit, pernah menjadi 2 periode Karang Taruna kelurahan, terus juga di Karang Taruna Kota, ya sekarang menjadi ketua terpilih. Alhamdulillah dikasih amanah, ya doain saja mudah-mudahan saya bisa memberikan sebuah warna positif untuk kemajuan dan kemaslahatan di Kota Cimahi. Amin. Berarti menjabat sampai tahun berapa Mang? Dari 2024 sampai 2029 gitu ya. Mantap. Nah, tantangan nih Mang. Kan pasti ya setiap kita hidup itu pasti ada tantangan ya Mang ya. Tantangan terbesar Mang Dani ini selama ada di Karang Taruna Kota Cimahi itu apa sih Mang? Dari pas pertama menjadi sekretaris ya Mang ya? Sampai sekarang menjadi ketua terpilih di Karang Taruna Kota Cimahi. Ya tantangannya sih sebenarnya banyak. Tapi semua tantangan itu bagaimana kita bisa menyikapinya. Betul. Karena pada dasarnya setiap orang, dan kan di organisasi, setiap orang itu kita sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Nah, tentu tantangan pun sama di di organisasi di Karang Taruna ini, kita sedang diuji bagaimana supaya bisa berperan aktif
dan memberikan nilai positif di generasi muda di Kota Cimahi. Yaitu dengan tantangannya yaitu kita akan bersama-sama dengan wali kota terpilih Pak Ngatiana dan Pak Aditya ya, bagaimana memberikan sebuah nilai positif untuk masyarakat Kota Cimahi. Kalau kita di Karang Tarunanya membantu di generasi mudanya, gitu, sehingga nanti generasi muda ke depan harapannya bisa lebih baik dari hari ini. Sebenarnya harapan mah nanti ada sih, Mang. Ada ya. Tapi udah dijelasin sama Bang. Boleh lah nanti lebih ini lagi ya, Bang ya. Nah, Mang, program Karta yang paling sederhana nih, Mang. Menurut Mang, yang paling sederhana dan berdampak besar bagi masyarakat itu program apa sih, Mang? Mungkin untuk ya barangkali di Karang Taruna unit gitu kan, program yang paling sederhana gitu sampai ke tingkat level kota lah. Ya sebenarnya kalau untuk Karang Taruna sendiri ya, karena kita di bidang sosial ya, salah satunya mungkin ada kita membuat gerakan pemuda peduli lingkungan gitu ya. Satu itu, bagaimana dengan pemuda peduli lingkungan, yaitu kita bebersih lembur gitu ya misalkan, terus menyantuni kaum duafa anak yatim yang memang tergabung di dalam PMKS gitu ya. Nah, tentu juga teman-teman membalik pertanyaan dari mana cenah anggarannya. Sebenarnya kalau kita sudah berbuat, anggaran mah nomor 2 gitu. Yang nomor 1 mah bagaimana kita berbuat dulu gitu. Karena tanpa anggaran pun kita sebenarnya bisa lah gitu. Ya, dan tentu juga berbuat itu tidak hanya kita memberi dengan uang, tapi memberikan dengan jasa. Ya contohnya teman-teman unit di RW bagaimana memfasilitasi warga-warga untuk bisa mengakses administrasi kependudukan ya. Bagi warga tidak mampu yang sakit bisa mengedukasi bagaimana cara membuat BPJS gitu. Dan hal-hal lain yang memang banyak sebenarnya kalau memang digali dan mau gitu. Nah, ini juga salah satu tantangan buat Karang Taruna Kota, bagaimana semua mempunyai pemahaman yang sama, membantu pemerintah Kota Cimahi, mengedukasi tentang sebenarnya pelayanan di Kota Cimahi sudah begitu mudah ya. Betul. Apalagi hari ini sudah ada MPP Mall Pelayanan Publik. Tentu dengan hal itu semua bisa sat-sat untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Gitu. Menurut Mang nih, dari sisi pemuda nih Mang, di Kota Cimahi itu gimana sih Mang pemudanya? Kalau pandangan saya pemuda Cimahi itu balager. Iya balager gitu. Dalam artian sebenarnya juga heterogen ya, karena Cimahi ini banyak pusdik ya. Terus juga wilayah industri gitu. Tentu bukan hanya warga Cimahi saja yang ada di sini. Ada seluruh warga Indonesia yang ada di Cimahi karena tadi ada pusdik, ada industri sehingga banyak warga lain yang ke sini. Tapi itu juga tidak menjadi masalah. Justru dengan heterogen tersebut kita berbeda-beda walaupun tetap satu jua gitu ya. Ya pemuda di Cimahi itu menjadi tanggung jawab Karang Taruna. Kenapa hari ini banyak pemuda yang di gangster gitu ya, pemuda yang belum baik gitu. Inilah tanggung jawab kita sebagai Karang Taruna, bagaimana yang tadinya lebih baik, yang tadinya kurang baik menjadi baik dengan berbagai kegiatan kita. Ayo saya mengajak sebagai Karang Taruna Kota Cimahi mengajak teman-teman setia mana, warga setia mana, pengurus setia mana, dan memang tentu harus dibuktikan oleh teman-teman pengurus setia mana bagaimana pengurusnya bisa menimbulkan sebuah energi positif sehingga teman-teman yang belum tergabung di Karang Taruna, teman-teman yang masih berkeliaran di grup-grup, di circle-circle yang kurang baik tergabung di dalam Karang Taruna untuk menjadi sebuah karya yang bagus sehingga masyarakat setia mana memandang Karang Taruna itu lebih baik dan lebih positif gitu Mang. Benar Mang. Jadi selain kita di
bidang sosial juga harus menjadi wadah ya Mang ya Menjadi buat wadah, para ya, pemuda-pemuda yang ada di sekitar kita tuh. Nah, ngomong-ngomong katanya Mang Dani itu senang motoran Mang. Ya, senang motoran alhamdulillah. Senang motoran Ya. nih. Asli orang mana sih Mang? Asli mah orang Cimahi, Mang. Cimahi. Cimahi di Melong. Oh, di Asli di Melong ya. Kalau istri? Istri juga aslinya dia ada Kalimantanan dan orang ayahnya di Melong. Jadi ibunya Kalimantan, ayahnya di Melong. Ayahnya di Melong. Jadi satu daerah Mang. Satu daerah, Nice. alhamdulillah. Dan di Karang Taruna juga Oh awalnya. itu, gitu. jadi di Karang Taruna itu bisa mencari jodoh Iya, teman-teman. betul. Selain wadah kita berteman, kita juga bisa mencari jodoh. Barangkali teman-teman punya gebetan di Karang Taruna, sok masuk Karang Tarunanya. Ya betul nggak? Caca tuh. Gitu Bang. Ya kan sering lihat nih story-story Mang sering touring nih gitu. Ya. Wah, itu kalau touring sering bawa anak Mang. Ya, saya itu kalau touring kalau touring sendiri itu bersama sekeluarga. Ya. Wis. Ada anak dua, anak sebenarnya sekarang tiga ya. Yang satu mau SMP sekarang, yang kedua kelas 3 mau kelas 4, yang satu mau TK mau bimba gitu ya. Kalau touring bersama keluarga saya berempat gitu. Berempat Mang. Pernah sampai ke Pangandaran 12 jam berempat. Gitu ya. 12 jam bener. Karena menikmati gitu ya, menikmati perjalanan. Tapi kalau touring bersama teman-teman, kebetulan saya tergabung di BMI Bandung Max Independent. Jadi kalau touring bersama Circle BMI pernah ke Jogja, ke Pangandaran. Ya kalau San Mori dekat-dekat kita ke Garut gitu ya. Wah, San Morina ke Garut. Bener. Atau ke Purwakarta gitu ya. Jadi bener ketua terpilih Karang Taruna Kota Cimahi mah senang touring motoran. Ya, bagaimana supaya kita membahagiakan lah. Bener gitu. Bang, beri plesotak ya Bang ya. Karena menciptakan bahagia itu susah Mang. Betul. Tuh. Nah, balik lagi Mang ke Karang Taruna. Tadi Mas selingan memang menyantai aja Bangnya. Nah, ini Mang, kan katanya tuh Karang Taruna itu banyak stigma buruknya Mang. Di masyarakat tuh. Termasuk di Karang Taruna Unit nih. Saya pernah ngalamin waktu itu pernah jadi ketua Karang Taruna Unit Mang. Katanya tuh wah Karang Taruna mah minta-minta terus ke warga, cina kayak gitu. Karena kan ya gimana SDM-nya di kita ya Mang ya, kalau misalnya kita mau mencari dana yang lebih kan kita harus kirim proposal atau apa gitu. Jangan terlalu terpatok meminta sirkulir ke warga Mang. Nah, untuk ngilangin stigma-stigma buruk ini di masyarakat tuh gimana Mang? Soalnya kan stigma buruknya tuh melekatnya tuh sampai bertahun-tahun. Karena ketika sudah ganti ketua pun masih ada tuh stigma buruk gitu gitu. Nah, itu untuk menghilangkannya itu gimana Mang? Ya. Saya kira untuk hal itu juga terjadi bukan hanya di Karang Taruna, tapi di organisasi lain juga begitu. Nah itu mah tinggal bagaimana kita membawa organisasi Karang Taruna ini supaya tidak seperti itu gitu. Karena itu mah kan hanya bagian kecil ya. Betul. Ya tadi dengan cara kita itu menonjolkan dulu sebuah karya. Tadi misalkan di unit ya, jangan meminta-minta dulu gitu. Tapi kita memberikan sebuah nilai kebermanfaatan. Bagaimana teman-teman Karang Taruna di suatu RW tersebut yang kita sebut unit berkumpul memberikan nilai positif. Misalkan bersih-bersih masjid, gitu kan itu tidak perlu pakai biaya. Betul. Terus misalkan bantu jalan-jalan yang rusak, ya itu juga tidak perlu biaya, tapi hanya perlu tenaga gitu ya. Dan juga misalkan kita bisa bersama-sama melihat potensi di wilayah tersebut, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan warga. Jadi tidak meminta, misal kita untuk khusus warga RW 01 itu misalkan kita mengadakan kalau membeli telur ke Karang Taruna. Ya, betul. Membeli barang sembako misalkan ya telur saja misalkan ke Karang Taruna gitu ya. Harganya sama dengan harga di pasar gitu. Tapi kita anterin gitu. Nah, ini seperti terjadi di teman-teman Karang Taruna Melong nih saat ini sudah mempunyai unit usaha ekrab Mang, ekonomi kreatifnya unit usaha yaitu cuci sepatu gitu. Jadi khusus warga Karang Taruna mau di unit mau di kelurahan yang nyuci sepatu ke Karang Taruna lagi gitu ya, gitu. Betul. Atau misalkan sekarang laundry
teman-teman warga Karang Taruna yang tergabung di kepengurusan di setiap mana ataupun di unit tersebut untuk melondri jangan ke yang lain, tapi ke teman-teman Karang Taruna sendiri. Harganya sama, coba dianterin gitu. Kan itu juga nilai positif gitu. Ya, Bang, ya, buat Nah, kalau sudah bagus, sudah kita memberikan sebuah karya yang bagus, kan dari usaha-usaha tersebut itu ada hasil ya. Hasilnya tentu bisa buat operasional dan ada buat sosial. Nah, kalau bagus itu akan dilirik sama usaha-usaha lain ya, usaha-usaha lokal. Misalkan di wilayah tersebut ada perusahaan apa, kita kerjasama CSR-nya, Ya, CSR. gitu kan? Karena kan CSR bagian dari sebuah kewajiban perusahaan. Betul. Untuk mensejahterakan di wilayah tersebut, gitu. Nah, itu kan juga yang akan dilakukan oleh Karang Taruna Kota. Ya, mudah-mudahan tadi nilai kebermanfaatannya bisa dirasakan sehingga generasi Karang Taruna ke depan setelah saya itu bisa lebih baik dan bisa dirasakan kebermanfaatannya gitu. Nice. Nah, ini Mang, program yang pertama nih yang bakal Mang jalani nih sebagai ketua terpilih di Karang Taruna Kota Cimahi itu apa Mang programnya? Programnya sebelum program kan alhamdulillah hari ini saya sudah menerima SK penetapan SK pengesahan dari kantor provinsi. Ya, saat ini saya menunggu wali kota terpilih untuk di SK-kan SK pengukuhan. Program pertama setelah kita melakukan upgrading pengurus dilanjutkan dengan program kerja, yaitu merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi saya di Temu Karya Karang Taruna kelima, yaitu mewujudkan Karang Taruna Kota Cimahi menjadi bahagia bersama. Apa saja yang menjadi bahagia bersama, ya kita nanti di episode yang lain akan saya jelaskan. Berarti harus ngundang lagi Mang Dani ke sini nih. Soalnya masih banyak nih yang bakal diulik sama sama narsum kita kali ini nih. Pokoknya masih banyak kisah-kisah di Karang Taruna ya Mang ya. Dari mungkin ada pahitnya juga, Ambernya. Boleh dong sedikit tuh pahitnya di Karang Taruna tuh apa Mang? Sedikit gitu. Kalau pahitnya saya kira di semua kehidupan juga ada pahitnya, karena pasti ada manis dan ada pahit. Betul. Nah, gitu. Tentu pahitnya itu bagaimana kita bisa menyikapinya, gitu ya. Ya pahitnya saya kira bagaimana kita menyatukan kepala-kepala teman-teman yang tergabung di Karang Taruna, baik Karang Taruna Kota, Kecamatan, Kelurahan dan unit, supaya menjadi satu misi yang satu visi, pemikirannya sama untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan Karang Taruna gitu. Kalau pahitnya secara khusus sih sekarang nggak ada gitu ya. Kalau pahitnya secara khusus sekarang nggak ada gitu. Cuman itu pahitnya bagaimana kita supaya mengkompakan lah gitu ya. Mengkompakan teman-teman dengan tujuan Karang Taruna yang telah kita sepakati di kota, baik di kecamatan, kelurahan dan unit, untuk satu visi mengembangkan teman-teman pemuda di Kota Cimahi ini gitu. Nah, Mang ada nggak sih Mang? Kan kegiatan Karang Taruna Kota tuh padat banget ya Mang ya dari tahun ke tahun tuh. Nah, ada nggak satu kegiatan yang paling berkesan buat Mang nih? Dari Mang berada di kepengurusan Karang Taruna Kota gitu. Ya tentu kalau di Karang Taruna yang paling berkesan itu saya kira banyak gitu Mang ya. Ya salah satunya mungkin di acara Bulan Bakti Karang Taruna ya. Karena Bulan Bakti Karang Taruna ini bagaimana teman-teman Karang Taruna ini supaya bisa terasa baktinya sehingga mewarnai terhadap lingkungannya gitu ya. Ya kalau contoh spesifiknya banyak sekali ya di kejadian-kejadian di Karang Taruna ini, kita kalau didalami ya dari tujuan kita memperingan PMKS gitu ya. Betul. Itu ditemukan berbagai macam keluhan masyarakat atau penderitaan masyarakat
memang menjadi rasa syukur terhadap kita warga Karang Taruna bisa memberikan edukasi, bisa memberikan sharing bagaimana membantu para PMKS itu menjadi minimal dia terlayani atau terpenuhi atau sedikit terpenuhi tentang kebutuhan yang memang harus menjadi tanggung jawab kita gitu sebagai warga Karang Taruna gitu, Mas. Karena PMKS ini emang wajib banget emang Ya. diatasi oleh Karang Taruna juga gitu. Betul, Karena gitu. Karang Taruna berada di PSKS ya, Panti PSKS, Sosialnya ya. ya. Nah gitu. Tips Mang, boleh nih kasih tips buat Karang Taruna yang ada di kelurahan mungkin atau juga di unit membangun Karang Taruna yang solid itu gimana, Mang? Dengan membangun Karang Taruna dengan solid, yaitu kita dengan harus bekerja dengan ikhlas ya. Karena memang sebuah tangan-tangan itu pasti ada, tapi ketika kita bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan ikhlas, tentu tangan-tangan tersebut akan mencapai sebuah kesolidan. Nah, untuk mencapai kesolidan itu, tentu kita harus bersama-sama merumuskan sebuah kegiatan dengan terbuka, cara pencarian sebuah kegiatan itu secara terbuka dan melaksanakannya secara terbuka dan hasil kegiatannya setelah kegiatan kita bersama-sama secara keterbukaan dan keamanahan. Saya kira untuk membangun yang solid itu tentu juga teman-teman harus di-upgrade bagaimana rasa kepemilikan terhadap Karang Taruna, bagaimana menumbuhkan rasa kesejahteraan sosial gitu ya. Betul. Tentu juga tidak hanya di Karang Taruna, tapi di seluruh masyarakat gitu untuk saling membantu, terutama di bidang sosial tadi, Mang, gitu. Berarti benar. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial ya, Bang. Sosial, ya. Jadi kita harus benar-benar nih punya jiwa sosial terhadap masyarakat, tuh peduli terhadap lingkungan itu benar ya, Bang. Bukan peduli lingkungan itu maksudnya bukan hanya tempat yang kotor kita rawat atau gimana, tapi dengan orang-orangnya juga gitu kan, Bang, harus kita perhatikan juga mungkin kayak gitu ya, Bang ya. Betul. Mungkin harapan nih, Mang, bagi Karang Taruna unit atau kelurahan atau kota lah boleh. Harapan kedepannya nih bagi Karang Taruna yang ada di Kota Cimahi, baik itu unit, kelurahan dan kota, apa, Mang, harapannya? Ya, harapannya kepada teman-teman yang tergabung dalam Karang Taruna, mari kita bisa memberikan sebuah nilai yang positif, berawal dari tingkah laku kita, karena memang ada tokoh yang memang pernah bercerita bahwa untuk merubah dunia itu sangat susah sekali gitu ya. Betul. Merubah negara susah sekali, merubah seprovinsi susah, merubah sekota susah, merubah sekeluarga susah. Ya, kita dimulai dari merubah diri sendiri. Bagaimana kita dari hal-hal yang kemarin di diri sendiri bisa dirubah sehingga nanti setelah perubahan itu nanti bisa menggetuk tular kepada teman-teman yang lain gitu ya. Gitu, Mang. Boleh. Nah, tadi harapan untuk Karang Taruna nih, Mang. Sekarang harapan untuk podcast ini, Mang. Untuk podcast apa, Mang? Ya, harapan untuk podcast di teman-teman Karang Taruna Setia Mana ini cari tema-tema yang memang lagi populer. Ya, satu itu. Yang kedua, tempatnya juga bisa berkeliling gitu. Jadi tidak hanya di kelurahan, tapi bisa berkeliling baik outdoor atau indoor di unit-unit gitu. Boleh, Mang. Dan kita undang coba juga tokoh-tokoh yang memang populer gitu ya. Populer, tentu juga teman-teman harus menimbulkan dulu karya-karya yang baik gitu ya. Kebermanfaatannya gitu, terutama gitu. Boleh. Nah, mungkin itu tadi sudah ngobrol-ngobrol lumayan panjang, Mang. Terima kasih juga untuk menyempatkan hadir ke sini, Mang. Ya, mungkin sama-sama. dari pagi mungkin sibuk ya, Bang ya. Enggak juga lah, sekarang libur panjang kan. Iya benar, libur panjang sampai Rabu ya, Bang ya. Ya. Nah,
Terima kasih untuk hadir di malam ini Mang di podcastnya Karang Taruna. Mungkin nanti boleh di-share juga Mang ke teman-temannya kalau sudah jadi ya Mang ya. Siap. Sudah diedit, sudah tayang juga. Jadi jangan lupa teman-teman karena tadi Mang Dani ditunggu di episode selanjutnya berarti kita harus undang lagi Mang Dani nih teman-teman. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe buat podcast Karang Taruna. Semakin lama semakin berasa. Thank you Mang Dani sudah datang hari ini. Terima kasih. Terima kasih pisan sudah menyempatkan hadir. See you.